antroposfer adalah pendudukan ya. Salah satu salah satu unsur dalam geosfer juga ya, berkaitan dengan geosfer kan ada 5 ya, mulai dari paling atas yaitu atmosfer, kemudian ada hidrosfer, biosfer, kemudian litosfer, dan manusia ya, lapisan manusia atau antroposfer. Manusia tidak dimasukkan ke dalam biosfer. Kenapa? Karena manusia merupakan agen perubah atau agent of change. Kenapa dibilang agen perubah? Karena jauh lebih lama bumi ada ya, kemudian ekosistem secara alami ya, sirkulasi secara alami semuanya itu mengalami waktu yang sangat panjang. Sementara manusia baru muncul menurut teori evolusi ya, baru sekitar 1 juta tahun yang lalu. Nah, berarti setelah 1 juta tahun yang lalu, kemudian manusia melakukan perubahan-perubahan terhadap muka bumi. Kenapa demikian? Karena ada naluri dasar manusia yang naluri dasar manusia dalam mencari makan gitu ya, mencari makan, tempat tinggal dan segala macamnya. Karena memang naluri makhluk hidup gitu. Tapi makhluk hidup yang lain tidak melakukan perubahan terhadap alam, sementara manusia melakukan perubahan terhadap alam, terutama manusia modern gitu ya. Nah, dalam membicarakan penduduk, nah kenapa geografi juga bicara, kenapa ini basic thinking dulu ya. Jadi kenapa kita bicara penduduk gitu ya? Tadi bahwa penduduk mengalami perubahan dan merubah tempat tinggal gitu. Nah, geografi bicara tentang penduduk karena manusia adalah agent of change ya, daripada perubahan tersebut. Nah, dalam bicarakan penduduk itu ada 2 hal yang dibicarakan permasalahannya. Kuantitas dan juga kualitas ya. Kuantitas berarti secara jumlah, secara hitungan ya, secara hitungan. Sementara kualitas itu bagaimana mutu hidup ya dari masyarakatnya gitu. Nah, secara kuantitas dilihat dari jumlah, persebaran, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk. Secara kualitas dilihat dari kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, pembangunan manusia. Nah, penduduk itu dipelajari dalam ilmu pendudukan. Ilmu pendudukan itu ada 2, ya. Kalau yang terkait dengan perhitungannya itu dipelajari oleh demografi, ya demografi. Sementara geografi itu melihat penduduk sebagai makhluk hidup yang tersebar di muka bumi, ya tersebar di muka bumi. Makanya yang dilihat oleh geografi penduduk itu adalah persebarannya, gitu, ya persebarannya. Nah itu yang dilihat oleh geografi penduduk, gitu. Jadi itu bedanya. Nah, masih ingat dengan ini ya? Di teori di bab yang sebelumnya itu ada tentang teori Robert Malthus tentang pangan. Jadi penduduk bertambah menurut deret ukur. Deret ukur itu 2, 4, 8 ya, 16, 32, 24, 128 dan seterusnya. Sementara bahan makanan atau pangan sendiri itu tersedia itu bertambah menurut deret hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, jadi kalau penduduknya sudah mencapai angka 8 misalnya, bahan makanan itu baru 3. Penduduk sudah mencapai angka 128, bahan makanan baru 7. Artinya apa? Penduduknya sudah 128, sementara bahan makanan hanya cukup untuk 7 orang gitu. Nah, itu menurut teori Robert Malthus, dan memang saat ini masih terjadi demikian gitu ya, masih terjadi kelangkaan pangan di banyak negara, terutama negara-negara miskin dan negara-negara konflik gitu ya. Nah, makanya usaha kuliner untuk di bidang makanan sebetulnya masih sangat luas gitu ya. Kenapa demikian? Karena tadi gitu ya, penyediaan bahan pangan ya dengan jumlah penduduk itu masih jauh tercukupi gitu ya. Nah, ini negara dengan penduduk terbanyak tahun 2020 yang masih ditempati oleh negara-negara dengan penduduk terbanyak yang paling atas ya. Di Indonesia masuk pada peringkat ke-5 setelah Amerika Serikat dengan
dengan 272 juta. 272 juta ya. Nah, itu 272 juta ya dengan musisi pangan juga yang dengan sejumlah itu gitu ya. Makanya apa? Makanya apa namanya, kebutuhan pangan di Indonesia itu juga cukup banyak, cukup besar gitu ya. Makanya kita sebetulnya harus memaklumi gitu kalau usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan itu masih terkendala gitu ya. Makanya kita masih banyak impor gitu ya, masih banyak impor. Ya, bayangkan 272 juta orang harus makan setiap hari, satu hari selama 3 kali. Berarti kan jumlah pangannya 3 kali lipat dari jumlah penduduk yang sekarang gitu kan. 272 ya kan dikali 3 karena 3 kali makan misalnya dalam normal. Nah, ini 10 negara terpadat di dunia ya. Indonesia juga masuk pada urutan keempat terpadat di dunia. Ini jumlah penduduk per RI per provinsi ya, tahun 2020. Ini jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1930 sampai dengan tahun 2010 dengan tren yang selalu meningkat ya, 2 kali lipat dalam setiap tahun. Nah, ini jumlah penduduk menurut umur tahun 2020 yang masih berjalan ya angkanya, artinya masih dilaksanakan sensus. Nah, bagaimana cara mendapatkan data-data tadi? Ya, caranya adalah dengan 3 hal ya, yaitu dari sumber data kependudukan. Yang pertama adalah sensus penduduk. Ya, sensus penduduk. Kemarin tahun 2020 kan sudah melaksanakan sensus ya. Nah, itu hasilnya nanti akan dijadikan acuan. Acuan apa? Acuan pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan segala macamnya gitu. Juga untuk melakukan proyeksi. Nanti tahun 2050 berapa nih? Ya, berapa banyak orang di Indonesia yang ada, ya kan? Dan itu juga akan diantisipasi dengan program-program pemerintah gitu kan. Berapa banyak angkatan kerja, ya kan? Berapa banyak orang yang masih buta huruf dan segala macamnya, itu digunakanlah sensus penduduk. Ya, sensus atau bisa disebut dengan cacat jiwa, ya. Ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ya. Jadi 10 tahun sekali itu sensus penduduk. Ya, jadi angka tahun yang diakhiri dengan angka 0, nah berarti diadakan sensus ya 2010, 2020, sebelumnya tahun 1900 ya, 1900, kemudian 2000, 2010 gitu. Terakhir kemarin 2020 ya. Yang kedua ada sensus pertanian ya. Sensus pertanian dilaksanakan dengan berakhir angka 3 ya, jadi 3 tahunan kalau sensus pertanian. Kemudian sensus ekonomi yaitu dilaksanakan pada angka berakhiran 6 ya. Tuh. Nah, sensus penduduk di Indonesia awalnya pada tahun 61, kemudian lanjut 71, baru kemudian dilaksanakan 10 tahun, 80, 90, 2000, 2010, 2020 dan nanti akan dilaksanakan sensus lagi tahun 2030 gitu ya. Nah, sensus itu punya metode ya. Metodenya yang pertama adalah household ya. Household ini artinya apa? Jadi daftar pertanyaannya itu diserahkan kepada responden. Ya, kemudian nanti responden ngisi, kemudian dikirim kembali, ya akan diambil kemudian. Nah, itu namanya household. Kemudian ada canvasser. Ya. Kalau canvasser ini petugasnya datang, ya dia bawa daftar pertanyaan. Ya, nah jadi bedakan ya antara household dengan metode canvasser. Kalau household itu pertanyaannya dikirim, ya nanti diambil petugas. Kalau canvasser petugasnya datang bawa daftar pertanyaan, jadi langsung diwawancarai secara langsung. Gitu. Nah, berdasarkan status tempat tinggal, ada de facto, ada de jure. Ya. Kalau de facto sesuai dengan faktanya, di mana dia tempat tinggal, sesuai dengan alamat tempat tinggalnya, sesuai dengan KTP identitas. Kalau de jure itu disurvei pada saat dia di mana gitu ya. Jadi kalau misalnya saya misalnya sedang di Bogor gitu ya, tapi KTP saya DKI. Kalau ada sensus secara de jure, berarti saya masuknya di Bogor gitu. Tapi walaupun KTP saya misalnya DKI misalnya gitu. Tapi kalau de facto, kalau secara de facto saya nggak disensus gitu. Saya harus disensus di Jakarta gitu ya. Nah, yang melaksanakan sensus adalah Badan Pusat Statistik.
Sampai sini ada yang mau ditanya dulu, silakan. Halo? Tidak? Oh, tidak ada. Oke. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ya, baik. Kita lanjut ya. Nggak ada, Pak. Nah, perkembangan jumlah penduduk ya, tingkat penduduk, pertumbuhan penduduk, sensus penduduk itu di ini tulisannya kebalik nggak ya? Enggak kan ya? Halo? Enggak, Pak. Di saya kepotong, Pak. Potong dulu. Kepotong. Yang full gitu. Ya. Kalau ini jelas ya? Jelas, Pak. Nah, ya. Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi kenapa harus sensus ya? Buat apa sih sensus? Gitu ya. Nah, nanti pemerintah bisa mengetahui pertama perkembangan jumlah penduduknya, ya apakah bertambah, berkurang ya, atau stagnan. Terus melihat tingkat pertumbuhan penduduk, berapa persen per tahun. Kalau sudah ketahuan, oh ternyata pertumbuhan penduduk Indonesia itu mencapai 1,1% per tahun, berarti nanti di tahun 2050 misalnya dari sekarang kan ada 30 tahun gitu ya, berarti akan nambah sekitar 30% dari yang sekarang. Nah, itu proyeksi pertumbuhan penduduk gitu ya. Kemudian bentar. Murah. Kemudian persebaran dan kepadatan penduduk ya. Persebarannya, kemudian kepadatan penduduk. Nanti akan terlihat oh ternyata yang paling padat wilayah Jawa. Ya, nanti akan dilaksanakan transmigrasi misalnya untuk memeratakan penduduk gitu. Kemudian komposisi penduduk ya berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, mata pencarian dan sebagainya. Berapa banyak jumlah usia muda di Indonesia, berapa banyak orang angkatan kerja di Indonesia. Nah, itu nanti akan terlihat pada sensus. Kemudian arus migrasi. Oh, ternyata daerah ini mengalami arus migrasi yang sangat luar biasa ya. Dari desa ke kota atau sebaliknya gitu. Ada fenomena apa nanti kita lihat gitu dari arus migrasi tersebut. Kemudian terakhir adalah merencanakan pembangunan sarana prasarana sosial sesuai dengan kondisi kependudukan daerah. Gitu. Daerah dengan sedikit penduduk akan tidak terlalu diprioritaskan ya. Kenapa demikian? Karena penduduknya sedikit gitu dibandingkan dengan wilayah yang padat penduduknya gitu. Jangan sampai pembangunan rumah sakit tipe A gitu ya ada di desa yang penduduknya itu cuma beberapa kepala keluarga gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi itu salah sasaran gitu. Kalau misalnya memang tidak sesuai dengan data pendudukan gitu. Yang bagus gimana? Ya untuk daerah yang minim penduduk ya dirikan saja misalnya puskesmas dengan tipe C misalnya ya atau misalnya balai pengobatan biasa gitu. Tapi kalau yang padat penduduknya ya bangun rumah sakit gitu. Ya jangan kebalik gitu ya. Nah itu yang terjadi. Yang kedua adalah setelah sensus adalah registrasi. Ya registrasi penduduk. Registrasi penduduk itu dimaksudkan untuk mencatat data-data kependudukan secara mutakhir yang berjalan, ya. Artinya apa? Artinya setiap hari orang ada yang misalnya lahiran, ya ada yang meninggal, ada yang kawin atau ada yang cerai, gitu, ada yang pindah. Nah itu siapa yang mencatat itu? Yang mencatat itu adalah petugas registrasi, biasanya ada di kelurahan, ya.
ya bagian Disduk Capil ya, bagian Dukcapilnya gitu, penduduk dan catatan sipil. Nah, di registrasi ini juga dicatat ya dinamika penduduknya, apakah banyak orang lahir, apakah banyak orang meninggal, apakah orang banyak yang kawin ya atau tambah anak dan segala macamnya itu dicatat gitu. Jadi semua dinamika penduduk itu dicatatkan secara langsung di registrasi penduduk ya. Jangan kemudian oh ya kok orang pemerintah tahu ya saya punya anak 5 gitu ya. Dari mana? Ya kan ada aktenya gitu ya. Pembuatan akte itu bagian dari registrasi penduduk gitu. Makanya dalam registrasi juga terlihat gitu ya. Oh, ternyata dia misalnya anaknya nambah gitu ya. Atau misalnya ada yang membuat sertifikat kematian, surat kematian, kan itu juga bagian dari registrasi gitu. Dalam sensus di Indonesia itu kita punya perbedaan registrasi dengan sensus. Tahun 2010 itu 263 juta penduduk Indonesia 2010. Sementara di registrasi dari metode registrasi itu mencapai 262 juta. Berarti ada perbedaan 1 juta orang. Gitu. Makanya kemudian diadakan sensus untuk memastikan itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah survei. Ya, survei penduduk dilaksanakan hanya jadi sensus penduduk ya dan registrasi penduduk itu memiliki keterbatasan. Ya, apa keterbatasannya? Misalnya apa? Tidak detail ya. Jadi hanya bersifat yang dinamika penduduknya saja. Tapi bagaimana misalnya pendapatan, penghasilan, pekerjaan dengan segala macamnya sampai detailnya gitu ya, itu akan dilakukan menggunakan metode yang ketiga yaitu survei penduduk ya. Nah, kalau survei ini biasanya menggunakan sistem sampel dan juga biasanya dalam bentuk studi kasus gitu. Jangka waktu pelaksanaan sensus 10 tahun sekali ya. Maka supaya ada data yang tetap berjalan gitu ya, artinya kan data ini 10 tahun, kan tidak mungkin di tahun 2008 mau bangun jalan atau rumah sakit menggunakan data tahun 2010 2000 gitu ya, tahun 2000 gitu. 2018 mau bangun jembatan atau mau bangun fasilitas kesehatan gitu. Tapi menggunakan data tahun 2010 kan tidak real time gitu, tidak update. Maka digunakanlah survei ya. Maka ada yang namanya SUPAS, survei penduduk antar sensus. SUPAS ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Kemudian ada SUSENAS ya, survei sosial ekonomi nasional gitu. Jadi supaya data tetap update gitu ya. Nah, tetap dilaksanakan survei ya. Di antara sensus gitu ya. Baik, itu tentang bagaimana mendapatkan sumber data kependudukan ya. Jadi saya ulangi, sumber data kependudukan itu diambil dari 3 cara ya. Sensus, survei, dan registrasi ya. Bedanya sudah tahu masing-masing ya. Sensus dilaksanakan 10 tahun sekali. Registrasi dilaksanakan setiap hari. Ya, setiap hari. Kenapa? Karena yang melaporkan adalah penduduknya sendiri. Kemana? Ke aparat atau pemerintah yang paling dekat. Ya, misalnya kelurahan gitu. Itu registrasi. Nah, di antara registrasi, kemudian sensus, itu ada namanya survei. Ya, survei itu digunakan untuk mengambil data tertentu, misalnya ekonomi ya, atau misalnya pertumbuhan penduduknya juga gitu ya dari sensus ya, yang namanya tadi apa? SUPAS gitu. Nah, itu tentang sumber data pendudukan. Kita lanjut ya tentang dinamika penduduk. Ya, dinamika penduduk itu ada ya sebetulnya ada 3 ya. Kelahiran, kematian, dan migrasi. Ya, migrasi. Tapi di sini ada 4 karena migrasinya di sini ada 2, imigrasi dan emigrasi, tidak apa-apa. Jadi ada 3, kelahiran, fertilitas, kematian, mortalitas, ya, dan migrasi. Ya. Rumus untuk pertama penduduk itu P sama dengan dalam kurung L dikurang M ditambah I dikurang E. Ya. Jumlah lahir dikurang jumlah mati ditambah jumlah imigrasi dikurang jumlah emigrasi. Nah, fertilitas atau natalitas itu artinya menunjukkan tingkat pertambahan jumlah anak
ya, atau disebut sebagai natalitas. Jumlah kelahiran tiap 1.000 orang penduduk per tahun. Skala kelahiran tinggi itu digolongkan dengan angka 30 ke atas. 20 sampai 30 digolongkan sedang dan kurang dari 20 digolongkan rendah. Apa yang mempengaruhi fertilitas atau natalitas atau kelahiran? Pertama adalah kepercayaan dan agama, ya. Kepercayaan dan agama. Di negara-negara yang mayoritas Islam, ya, karena memang dari agama Islam juga mengajarkan untuk mempunyai banyak anak gitu ya, dan juga kepercayaan orang Indonesia yang masih melekat yaitu banyak anak banyak rezeki gitu kan. Nah itu juga mempengaruhi gitu dulu ya, tapi kalau sekarang mungkin sudah berubah gitu. Makanya wajar ya kan, lihat kakek kita gitu, kakek, nenek atau misalnya cicit atau buyut ya, itu anaknya biasanya banyak gitu kan, 10, 11 gitu. Nah itu salah satu kepercayaan gitu. Jadi kepercayaan mereka adalah banyak anak banyak rezeki gitu. Kalau sekarang mungkin kalau banyak anak mungkin akan nggak banyak rezeki juga gitu ya. Belum mikirin sekolah, makan, segala macamnya gitu. Nah, ya pokoknya itu mungkin sekarang sudah berubah seperti itu ya, kepercayaan segala macam. Yang kedua ada tingkat pendidikan. Ya, tingkat pendidikan ya. Tingkat pendidikan juga berpengaruh ya. Makin tinggi tingkat pendidikan penduduk di suatu negara, maka makin sedikit ya jumlah anak yang lahir. Jadi makin biasanya kalau orang yang tingkat pendidikannya tinggi itu enggan untuk punya anak banyak gitu kan. Ya. Sementara orang-orang yang pendidikannya rendah itu cenderung memiliki anak yang banyak. Kemudian kondisi ekonomi ya, kondisi ekonomi juga memungkinkan. Makin kaya seseorang, biasanya anaknya makin dikit, gitu. Sementara orang yang ekonominya berkecukupan, biasanya anaknya banyak. Gitu. Kenapa demikian? Karena tadi kepercayaan lagi, gitu ya, banyak anak banyak rezeki. Gitu. Kebijakan pemerintah, ya. Di Indonesia, kebijakan pemerintahnya anti natalitas ya. Artinya apa? Kelahiran dikendalikan, jangan sampai kemudian meledak gitu ya. Kelahiran dikendalikan dengan apa? Dengan misalnya ada program KB ya, kemudian transmigrasi, ya kan, kemudian pemberian insentif hanya sampai pada anak yang kedua gitu kan kalau di pegawai negeri sipil, ya gitu. Itu kebijakan yang anti natalitas gitu. Kalau yang pro natalitas gimana? Kalau yang pro natalitas itu kebalikannya ya kan. Misalnya contoh kayak di Korea ya, kayak di Korea, Jepang gitu ya, Korea Selatan. Itu orang punya anak, itu didorong gitu, supaya punya anak banyak gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi bahwa jumlah penduduknya itu didominasi oleh mayoritas oleh anak orang muda dan orang tua gitu. Ya. Wajar kalau lihat orang Jepang, orang Korea itu menikah pada usia lanjut, kemudian hanya punya anak satu ya. Nah itu. Ya, makanya kebijakan pemerintah di sana bahkan memberikan subsidi, ya kan, subsidi. Jadi bayi yang lahir tuh dikasih uang oleh pemerintah gitu, dikasih biaya hidup, biaya susu segala macamnya itu dibiayain oleh pemerintah. Gitu. Kenapa demikian? Karena didorong untuk banyak anak seperti itu. Ya. Kemudian apalagi adat istiadat dalam masyarakat ya. Jadi ada juga adat yang membolehkan lebih dari punya anak lebih dari 5 gitu ya. Ada juga yang tidak membolehkan, itu adat istiadatnya. Kemudian struktur penduduk. Ya, struktur penduduk juga mempengaruhi. Lebih banyak wanita yang ada, maka akan memunculkan fertilitas yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang banyak. Gitu, struktur penduduknya. Kenapa demikian? Karena kalau jumlah penduduk wanitanya banyak, ya biasanya fenomena yang terjadi adalah banyaknya poligami kan ya, beristri 2. Nah, kalau sudah beristri 2, ya kan masing-masing pasti akan punya anak gitu kan, makanya akan memperbanyak jumlah anak ya. Ya, dari struktur penduduk yang lebih banyak wanitanya. Indonesia gimana? Ya Indonesia sama seperti itu ya, banyak wanitanya, makanya banyak terjadinya fenomena poligami juga gitu. Kemudian tingkat kesehatan ya, tingkat kesehatan.
di daerah mana gitu ya, di wilayah Pasifik ya, negara-negara Pasifik itu ada daerah yang tidak tidak apa namanya, anaknya itu nggak boleh lebih dari 2 gitu, karena kalau lebih dari 2 itu biasanya yang ketiga itu dipelihara oleh orang yang belum punya anak gitu. Makanya mereka melarang gitu kan. Kenapa demikian? Karena ternyata katanya secara genetik ya, suku ini tuh punya gen yang berbeda daripada suku-suku yang lain. Jadi anak ketiga itu biasanya anak yang rentan terhadap penyakit gitu. Itu ada di daerah Pasifik gitu. Ya. Nah, makanya sama gitu ya. Kalau tingkat kesehatannya baik, maka biasanya angka fertilitas itu akan meningkat. Ya kalau Indonesia kan tingkat fasilitas untuk melahirkan ya, fasilitas bayi itu bayi sehat gitu ya, itu kan banyak ya, dan juga kualitasnya bagus gitu. Makanya kesehatannya baik, maka fertilitas juga meningkat gitu. Sementara negara-negara misalnya seperti di Afrika, ya Afrika Selatan itu orang enggan untuk punya bayi. Kenapa? Selain daerah konflik, fasilitas kesehatan juga tidak memungkinkan gitu. Ya, walaupun didorong kepercayaan gitu ya, punya percaya dan agama, tapi lagi-lagi orang akan berpikir di mana dia akan melahirkan ya, apakah bayinya akan sehat dan segala macamnya. Ya, nah ini faktor-faktor yang menambah jumlah kelahiran ya, sama seperti tadi. Cuma ini ada faktor yang lainnya. Yang pertama ada nikah usia muda ya. Jadi nikah usia muda itu akan menambah jumlah kelahiran. Habis lulus SMA usia 17 tahun kemudian menikah gitu ya. Kalau 17 saja udah menikah, berarti umur 30 dia akan punya banyak anak. Ya kan? Tuh. Makanya nikahnya usia standar saja ya, 25 tahun gitu. Jadi lulus kuliah, bekerja, sudah mapan baru gitu. Kemudian menikah dan punya anak. Yang kedua adalah pergaulan bebas ya. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Kemudian yang ketiga adalah derasnya arus informasi. Ini juga menambah jumlah kelahiran. Ya kemudian ada lemahnya iman juga ya, karena pergaulan bebas gitu ya. Kemudian kurangnya kesadaran akan ber-KB atau keluarga berencana. Kemudian yang berikutnya ada faktor yang menghambat jumlah kelahiran atau antinatalitas ya, antinatalitas. Ya, biasanya antinatalitasnya faktornya ada menunda menikah ya. Menunda menikah itu maksudnya nanti aja gitu ya, pas mapan gitu ya. Nah, itu yang menghambat jumlah kelahiran. Kalau di Indonesia itu karena peraturannya antinatalitas, makanya orang tidak boleh menikah di bawah usia 17 tahun ya, sudah ada undang-undangnya gitu kan. Sementara kalau di negara-negara luar, mungkin saya nggak tahu gitu ya. Nah, kemudian pantang nikah ya, pantang nikah juga menghambat jumlah kelahiran gitu ya. Di negara-negara barat itu sudah berkembang semacam pemikiran bahwa buat apa menikah gitu ya. Kemudian juga berkembang bahwa anak itu adalah racun gitu ya, racun pekerjaan gitu. Itu berkembang dari pemikiran orang-orang barat gitu kan. Kenapa demikian? Karena memang menurut mereka punya anak itu, apalagi anak banyak gitu ya, itu beban gitu ya, beban di kehidupan gitu. Ya padahal kan menurut kita yang mungkin punya kepercayaan dalam agama dan segala macamnya, anak adalah rezeki ya. Anak adalah rezeki yang dititipkan oleh Tuhan. Kemudian ada penyakit ya. Penyakit juga menghambat jumlah kelahiran. Kemudian keluarga berencana sendiri adalah faktor penghambat jumlah kelahiran. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya dulu? Silakan. Sudah 17 belum sih? Apa? Sudah 17 tahun belum umurnya? Sudah. Saya sudah. Belum, Pak. Belum, Ada yang belum, Pak. ada yang udah ya. Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang kependudukan itu bicara hal-hal yang ya mungkin hal yang sifatnya dewasa, tapi nggak apa-apa gitu. Ini untuk pelajaran kita gitu. Tadi
bahwa di sini ada apa namanya? Jadi ada pendidikan kesehatan juga, pendidikan kesehatan juga itu ya, dalam pendudukan juga gitu. Kenapa demikian? Tadi ya bahwa nikah usia muda. Jadi kalau jangan berpikiran untuk setelah SMA terus menikah, itu nanti aja dulu gitu ya, nikah atau gap. Usahakan setelah sarjana gitu ya, S1 atau ketika di perguruan tinggi, ya minimal usia-usia matang gitu ya, usia-usia matang. Kenapa kalau di bawah usia itu tidak bisa Pak, nggak boleh nikah gitu? Pertama, kalau di bawah usia 17 tahun ya, kalau dari sisi perempuan itu dia belum matang secara apa namanya, secara kesehatan ya, untuk punya anak gitu ya. Misalnya SMP udah nikah, itu sebetulnya rentan gitu ya, rentan terhadap rentan keguguran ya, rentan anaknya cacat gitu, kemudian banyak kerentanannya, rentan ibunya meninggal ketika melahirkan, nah, itu banyak gitu. Makanya pemerintah mencanangkan usia 25 tahun gitu. Karena kenapa? Karena usia itu sudah secara kesehatan reproduksi itu sudah matang gitu ya, sudah matang. Artinya sudah siap untuk menikah, kawin dan punya anak gitu, sudah bisa gitu ya. Nah, kemudian ya misalnya masalah pergaulan bebas ya, yang harus kita hindari gitu ya. Itu kan kalau seperti itu kan banyak yang apa namanya, banyak yang kayak gitu ya. Kemudian kita tidak tahu mana yang sehat gitu kan, mana yang bersih ya. Nah, itu kan harus dihindari gitu. Ya, derasnya arus informasi juga ya. Sekarang kan juga walaupun situs-situs itu sudah diblokir gitu ya, tapi kan masih bisa orang ngakal-ngakalin gitu ya untuk bisa mendapatkan informasi yang sifatnya itu mendewasakan gitu ya. Nah, itu juga nanti akan mendorong jumlah kelahiran gitu kan dari arus informasi itu gitu. Makanya pendidikan kesehatan ini juga perlu kita pelajari juga gitu ya. Nah, laki-laki juga kan sama ya kan, akhir baliknya ketika sudah mimpi ya kan. Nah, itu kalau sudah seperti itu kan berarti sudah matang secara secara kesehatan reproduksinya gitu ya. Nah, baik. Kita lanjut ya, bagaimana kemudian mengukur angka fertilitas atau angka kelahiran ya. Jadi angka kelahiran itu dilihat dari, ini sebetulnya ada dua ya, angka kelahiran kasar dan angka kelahiran total. Angka kelahiran kasar ini atau crude birth rate atau CBR itu dilihat dari CBR sama dengan B per P dikali K. B-nya itu adalah banyaknya kelahiran selama 1 tahun, P itu ada banyaknya penduduk dalam pertengahan tahun, K itu adalah konstanta, biasanya 1000. Contoh, ini kelahiran di Jakarta tahun 1970 adalah 182.880 orang bayi. Penyakit penduduk Jakarta pada pertengahan tahun 1970 adalah 4,5 juta. Maka 182 per 4,5 juta dikali 1000, berarti 40,2 bayi lahir per 1000 penduduk gitu ya, nanti hasilnya. Itu. Berikutnya adalah mortalitas atau kematian ya, kematian. Kematian definisinya kan adalah matinya seluruh sel tubuh ya, tidak mengalirnya darah dan segala macamnya. Kalau dalam agama maka kematian adalah dicabutnya ruh ya kan dari tubuh manusia. Nah, skala angka kematian 9 sampai 13 itu adalah digolongkan rendah, 14 sampai 18 digolongkan sedang, dan di atas 18 digolongkan tinggi. Faktor yang mengaruhi mortalitas ya. Yang pertama adalah perang. Nah, kalau jelas ya, kalau perang ya, perang dunia 1 hampir 10 juta orang meninggal ya kan, wafat. Perang dunia kedua lebih dari itu ya kan. Dan ternyata yang paling banyak itu adalah Indonesia ya, yang kedua. Walaupun kita nggak kebagian perang dunia kedua ya kan perangnya jauh di sana gitu. Tapi ternyata setelah perhitungan
dari Perang Dunia Kedua itu ya imbas dari penjajahan segala macamnya itu ada jumlah penduduk yang meninggal itu banyak gitu. Kemudian yang kedua adalah penyakit, ya penyakit ini jelas nih ya kan sekarang lagi pandemi corona, ya kan tingkat mortalitasnya meninggi, ya kan berapa sekarang dalam satu orang bisa meninggal berapa 40 ya sampai 60 orang kan. Lihat aja tuh yang di update pemerintah, ya kan ada orang yang positif meninggal dan sembuh kan, nah itu kan mempengaruhi kan mortalitasnya gitu. Kemudian kriminalitas, ya kriminalitas. Makin tinggi kriminalitas, makin tinggi mortalitas. Bunuh diri, ya bunuh diri. Di Jepang angka mortalitasnya tinggi ya kan. Kenapa? Karena orang banyak juga bunuh diri. Gara-gara gagal dalam melaksanakan proyek saja orang bisa bunuh diri gitu kan. Pelajar tidak berprestasi bisa bunuh diri, macam-macam. Kemudian bencana alam, ya bencana alam jelas. Faktor yang menghambat jumlah kematian, anti-mortalitas. Ini sebetulnya tidak ada pemerintah yang pro-mortalitas ya, pro-mortalitas atau anti-natalitas tidak ada gitu ya. Yang ada itu hanya natalitas saja gitu ya, pro-natalitas dan anti-natalitas gitu. Tapi kalau mortalitas ini tidak ada kebijakan pemerintah yang masa kebijakan pemerintah mendukung pro-mortalitas kan nggak ada gitu ya. Nah ini menghambat. Ya menghambat jelas ya perdamaian ya. Kemudian kemajuan di bidang kesehatan, kedokteran, imunisasi, kebersihan, makanan bergizi. Ya ini yang menjadi faktor anti mortalitas, menghambat jumlah kematian. Makin bagus, makin baik ya pelayanan kesehatan, maka orang hidupnya akan makin lama, ya kan. Pemberian imunisasi, imunisasi mau apapun, imunisasi apapun gitu ya. Perang, COVID juga segala macamnya gitu ya, itu akan bisa menghambat kematian. Nah, bagaimana mengukur angka mortalitas? Menggunakan crude death rate atau angka kematian kasar. Nah, ini ya CBR, death per P dikali konstanta 1000 orang. Ya, hitungannya sama dengan CBR ya tadi ya. Nah, berikutnya yang ketiga dinamika penduduk adalah migrasi ya, migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Baik itu melewati batas ya daerah administrasi atau masih dalam administrasi yang beda wilayah ya. Apa yang mendorong migrasi atau mempengaruhi orang bermigrasi ada dua faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorongnya adalah faktor yang datang dari dalam tempat atau berasal dari tempat asal ya. Misalnya apa? Bencana alam, ya lahan yang sempit, wabah penyakit, perang. Faktor penariknya apa? Faktor penarik itu berasal dari luar atau dari daerah tujuan imigrasi. Misalnya apa? Upah yang tinggi, orang banyak ke Jakarta. Kenapa? Karena gajinya di sana lebih tinggi dibandingkan dengan di desa. Penghidupan yang lebih layak di tempat yang baru. Banyak orang yang sukses di Jakarta menarik orang untuk datang juga ke Jakarta. Kenapa? Melihat orang, oh dia bisa jadi orang kaya di sana, maka banyak yang juga ikutan gitu ya. Kemudian lapangan kerja yang luas ya di Jakarta juga banyak misalnya. Orang Tangsel itu lebih banyak yang bekerja di Jakarta dibandingkan di Tangselnya sendiri, ya kan seperti itu. Baik itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ayo tanya. Kagak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ayo, Pak. Pak, apa? Iku e o a iku e o a iku wow. Tapi
Selain bagaimana kemudian kita membaca data kependudukan ya, itu ada analisis data kependudukan ya. Analisis data kependudukan itu dilihat dari komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu ada biologis, ada geografis, ada sosial. Ya, kriterianya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mengetahui sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin. Membuat kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan, membandingkan keadaan penduduk suatu daerah dengan daerah lain, dan mengetahui keadaan demografi di suatu daerah. Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Umur penduduk dikelompokkan menjadi 3. 0-14 dinamakan usia belum produktif. Ya, 0-14. Ini sudah produktif semua berarti ya. Umur 15 sampai 64 itu dinamakan usia produktif. Ya. Artinya produktif apa? Usia boleh kerja gitu ya. Artinya sudah bekerja. Umur 65 tahun ke atas dinamakan usia tua atau usia tidak produktif atau usia jompo. Nah, ini komposisi penduduk itu dilihat dari piramida penduduk, ya. Komposisi penduduk dilihat dari piramida penduduk. Nah, piramida penduduk ini nih namanya piramida ekspansif. Kenapa ekspansif? Karena nih lihat ya. Ini laki-laki, ya ini laki-laki, terus ini perempuan. Ya, ini yang di tengahnya adalah angka umur. Jadi kalau lihat umur 0 sampai 4 itu di paling bawah. Nah, kita lihat kenapa dia disebut ekspansif, karena umur usia muda antara 0 sampai 29 tahun itu grafiknya panjang, grafiknya banyak gitu. Ya, grafiknya panjang menunjukkan jumlah yang lebih banyak. Sementara yang 60 ke atas itu grafiknya pendek-pendek nih. Kenapa demikian? Karena jumlahnya lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini yang konstruktif ya, konstruktif. Konstruktif itu mulai berubah ya. Penduduk usia muda dengan usia produktif ini ya antara 0 sampai 14 sampai di atasnya ya 15 sampai 64 itu grafiknya mulai sedang ya, artinya sama, tidak ada yang signifikan berbeda. Ya. Nah, ini yang stasioner ya, ini stasioner nih. Nah, dari ketiga grafik piramida penduduk ini ya kita lihat kalau yang ekspansif itu lebih banyak di negara-negara berkembang ya, negara-negara berkembang atau negara-negara miskin. Yang kedua ini negara dengan piramida penduduk konstruktif, ini negara-negara yang mulai maju ya, mulai maju, misalnya mulai meninggalkan perkembangannya gitu ya, ini sudah mulai maju. Di sini tingkat pendidikan penduduk mulai tinggi. Kenapa? Karena lihat ukuran anak usia mudanya itu mulai sedikit ya, bayi dan segala macamnya itu angka kelahiran sedikit. Tapi angka kematian masih tinggi gitu ya. Ini berarti apa? Kesehatan untuk bayi sudah mulai sudah mulai ditingkatkan ya, sementara kesehatan untuk orang tua itu mungkin masih masih belum gitu ya. Makanya saya bilang tadi ini negara yang mulai maju ya. Nah, ini negara maju nih, negara-negara maju ya, negara Eropa, negara seperti Jepang, Korea itu piramida seperti ini, stasioner. Bahkan ada yang bahkan mungkin bagian bawahnya itu sedikit gitu ya, dibandingkan dengan bagian atasnya gitu. Ini didominasi oleh penduduk usia muda ya, usia mudanya itu grafiknya sama, ya kan? Usia produktifnya tuh grafiknya sama. Bahkan bayi juga sama. Nah, di sini kesehatan sudah sangat baik. Kenapa? Karena penduduk usia di atas yang tidak produktif ya, usia lanjut itu sudah lebih baik ya kesehatannya. Kenapa? Jumlah kematiannya sedikit gitu ya kan. Ini yang masih hidup kan ini. Gitu ya. Baik ya, itu saja dulu, kita lanjutkan nanti pekan depan. Barangkali ada yang mau ditanya dulu terakhir. Kalau tidak ada, karena waktunya juga sudah selesai ya, saya cukupkan sampai di sini. Dulu. Bentar.